Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sepeninggal istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib di tahun ke-10 kenabian, gangguan dan ancaman tak henti-hentinya menimpa Rasulullah dari kalangan Quraisy. Rasulullah SAW berusaha mencari perlindungan dari kaum lain di sekitaran Mekkah. Pada saat itu jatuhlah pilihan beliau pada Taif, karena wilayah tersebut termasuk wilayah damai dan penduduknya bersikap terbuka. Selama 10 hari beliau ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah menetap di sana dan melihat situasi, hingga akhirnya Rasulullah SAW memberanikan diri untuk membuka dakwah Islam di sana, dengan menawarkan Islam dan Tauhid terlebih dahulu kepada kepala suku masyarakat Taif kala itu. Kedatangan beliau disambut oleh ketiganya, akan tetapi ajakan beliau untuk beriman kepada Allah SWT dan kenabiannya serta apa yang beliau bawa, mereka tolak mentah-mentah. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain yang bisa diutus selain dia? Maka harapan tinggallah harapan. Penolakan ketiga kepala suku Taif tersebut tak berhenti di situ. Mereka menyuruh para budak-budaknya, masyarakat Taif baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak untuk menghinakan dan mencelakakan Rasulullah SAW dalam perjalanan pulangnya. Zaid berusaha melindungi Rasulullah yang terluka, hingga kepalanya pun terluka dan serta wajahnya berdarah. Keduanya melarikan diri ke kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Di sana mereka beristirahat dan mengobati luka. Ketika itu Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah SWT agar dirinya dikuatkan menghadapi cobaan yang begitu berat. Pada salah satu riwayat diceritakan, setelah munajat Rasulullah tersebut datang Jibril alaihissalam dan ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau aku bisa menimpakan akhsabain. Mudah bagi Rasulullah SAW jika ingin membalas perbuatan daripada penduduk Taif padanya kala itu, dan menerima tawaran malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung pada penduduk Taif. Tapi sungguh bagi beliau itu adalah salah satu tantangan dakwah beliau. Beliau kemudian mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Beliau percaya dan yakin serta penuh harap bahwa suatu saat penduduk Taif akan menjadi bagian daripada perjuangan menyebarkan dakwah Islam di tanah Arab. Hal ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika mendapat tawaran tersebut, lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Di saat Rasulullah SAW dan Zaid beristirahat di bawah pohon, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah merasa iba atas apa yang terjadi pada Rasulullah. Kemudian mereka mengutus budaknya yang bernama Addas untuk memberikan sepiring buah anggur kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hendak makan, beliau berucap Bismillah. Mendengar itu Addas dengan keheranan dan mengatakan bahwa belum pernah ia mendengar perkataan tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya pada Addas asal dan agamanya, dan Addas menjawab bahwa ia beragama Kristen dan ia berasal dari negeri Ninawa. Kemudian Rasulullah bertanya, dari desa orang solih yang bernama Yunus bin Matta. Addas dengan terkejut kemudian bertanya, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Mendengar itu Addas menjatuhkan dirinya, ia mencium kepala Rasulullah dan kaki beliau. Melihat itu anak-anak Rabi'ah tak suka dan berteriak kepada Addas agar segera kemari. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, Addas menjawab, Tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada yang aku kerjakan tadi. Sungguh ia telah menceritakan sesuatu kepadaku yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Ucapan Addas pada tuannya hanya menjadi cemoohan bagi mereka. Pada kisah ini salah satu pelajaran penting dari yang Rasulullah SAW ajarkan adalah sikap optimisme dalam memandang dan menilai situasi maupun seseorang. Seringkali kebencian kita terhadap seseorang menutup potensi kebaikan yang bisa saja dilakukan oleh orang tersebut. Rasulullah yang sakit raga dan hatinya atas perbuatan dari penduduk Taif tidak menunturkan sifat lemah lembutnya terhadap sesama dan tak lupa untuk mendoakan kebaikan pada mereka. Wallahu a'lam.